Baiklah, selanjutnya yaitu ada jurnal yang kedua dengan judul Analisa Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis Open Source Software atau FOSS pada perusahaan berskala besar di Kabupaten Bekasi. Jurnal ini diterbitkan pada 12 April 2023. Nah, permasalahan yang ada pada jurnal ini yaitu bagaimana penggunaan FOSS Google Spreadsheet dapat membantu kolaborasi internal perusahaan manufaktur berskala besar dalam mengelola proyek. Karena permasalahannya tadi, jadi jurnal ini memberikan sebuah solusi yaitu menggunakan Google Spreadsheet sebagai alat FOSS untuk mengintegrasikan dan mempermudah interaksi komunikasi serta kolaborasi internal. Dalam jurnal ini, metode yang digunakan yaitu studi literatur, online etnografi, observasi selama 3 bulan. Dari permasalahan, solusi, dan metode yang digunakan, didapatkan sebuah hasil yaitu Google Spreadsheet terbukti menjadi solusi hemat biaya dan efektif untuk kolaborasi internal, meningkatkan komunikasi, sinkronisasi, dan konektivitas antar departemen dalam proyek di perusahaan besar. Jadi, kesimpulannya, FOSS Google Spreadsheet pada perusahaan berskala besar dengan jumlah 50 hingga 100 pekerja dapat menjadi alat yang efektif dan efisien sebagaimana dijelaskan melalui pemodelan Collaboration Metric Model, di mana para pengguna dari berbagai level hierarki mulai dari top manajemen, middle manajemen, lower manajemen, bahkan dapat digunakan hingga ke level staff maupun admin. Selain itu, FOSS Google Spreadsheet dapat menjadi solusi low cost ERP bagi perusahaan skala besar mengingat minimnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk dapat mengakses aplikasi FOSS ini. Perusahaan dapat menekankan biaya operasional dengan menggunakan software yang dapat dikatakan relatif gratis sehingga membuat perusahaan tetap kompetitif. Pengaplikasian penggunaan FOSS Google Spreadsheet untuk pelaksanaan proyek manufaktur di perusahaan berskala besar ini nantinya dapat diaplikasikan kepada perusahaan dengan golongan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menjalankan bisnis proyek manufaktur, jasa konstruksi, hingga perdagangan umum. Adapun batasan penilaian ini adalah penggunaan dan pengaplikasian FOSS hanya dilakukan pada perusahaan golongan besar yang bergerak di bidang manufaktur atau pabrik. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat membahas lebih lanjut terkait penggunaan FOSS di golongan UMKM dengan jenis usaha manufaktur, jasa konstruksi, maupun perdagangan umum. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menambahkan referensi keilmuan pada bidang manajemen komunikasi proyek maupun komunikasi organisasi. Kemudian lanjut untuk jurnal ketiga yaitu dari Jurnal Ilmu Komputer dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Proyek CHIT atau Culture Heritage Teknologi Virtual Tour Guide berbasis mobile. Nah, jurnal ini ditulis oleh Chef Hira Ananda Galaska dan Yahfizhan pada 13 Juni 2024. Sumatera Utara menjadi salah satu daerah wisata favorit baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara terus meningkat sepanjang tahun 2023. Khususnya wisatawan mancanegara. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Utara yaitu Sumut, menyatakan bahwa jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Sumatera Utara meningkat sebanyak 164,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kurang lengkapnya informasi mengenai tempat wisata masih tidak bisa dihindari. Hal ini dapat berakibat pada kurangnya kepuasan wisatawan terhadap kawasan wisata. Masalah lainnya yaitu adalah mahalnya jasa tour guide yang tersedia pada kawasan wisata. Oleh karena itu diperlukan adanya aplikasi yang dapat memberikan pengalaman virtual tour sekaligus tour guide agar mempermudah para wisatawan yang hendak berkunjung ke daerah wisata tertentu.
Chehaiti merupakan aplikasi berbasis mobile yang melibatkan pencarian tempat wisata, kultur lokasi wisata, dan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah wisatawan ketika hendak mengunjungi tempat wisata. Pelitian ini mengambil beberapa tinjauan pustaka yaitu seperti mobile, virtual tour, tour guide, smartphone. Penelitian ini menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD sebagai metode pengembangannya, di mana metode ini berfokus pada pengembangan software atau perangkat lunak dalam waktu yang singkat. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu wisatawan sekaligus menjadikan pengalaman wisatawan yang mudah dan menyenangkan sekaligus dapat terus meningkatkan grafik wisatawan lokal maupun mancanegara di Sumatera Utara. Metodologi ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu adalah metode pengumpulan data, di mana di sini pengumpulan data ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan, kemudian wawancara, lalu studi pustaka. Nah, untuk yang metodologi berikutnya itu adalah metodologi pengembangan sistem. Tahap pengembangan sistem ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan kebutuhan, yang kedua yaitu perancangan sistem, yang ketiga yaitu pengembangan sistem, dan yang keempat itu adalah implementasi dan pengujian. Kemudian penelitian ini juga menggunakan Unified Modeling Language atau UML sebagai bahasa pemodelan sistem yang akan dibangun dengan use case diagram. Nah, kemudian ini adalah merupakan uraian skenario use case diagram aplikasi dari Haiti. Setelah dilakukan perancangan atau pembuatan prototipe aplikasi dengan tahapan dalam metode pengembangan sistem Rapid Application Development, maka didapatlah desain aplikasi yang diharap dapat memenuhkan kebutuhan pengguna. Yang pertama yaitu hasilnya adalah aplikasi prototipe dengan fitur login home atau informasi tempat wisata, video tour, dan map, peningkatan wisata, komunitas lokal, dan event lokal. Kemudian yang kedua yaitu adalah aplikasi membantu wisatawan merencanakan perjalanan lebih efisien dan mengurangi biaya untuk tour guide. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan kepuasan wisatawan. Aplikasi manajemen tracking sistem atau MTS berhasil dibangun. Aplikasi ini mempermudah pencatatan tugas dan monitoring proyek atau produk berdasarkan timeline dan sprint. Jadi kesimpulannya, setelah dilakukan perancangan aplikasi Chehaiti ini, diharapkan aplikasi ini penulis berharap wisatawan dapat lebih mudah mencari informasi ketika berwisata. Selain itu, wisatawan juga dapat berpartisipasi dengan komunikasi lokal dan event lokal yang kemudian dapat menjadi wadah penyeberangan budaya yang ada di Sumatera Utara. Penulis juga berharap penelitian ini dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan mendukung perkembangan sektor pariwisata Sumatera Utara. Meskipun demikian, penelitian ini masih keterbatasan dalam menampilkan map atau rute menuju tempat wisata, sehingga perlu dikembangkan kembali hingga menjadi aplikasi versi final dan disempurnakan fitur-fiturnya agar membantu pengguna mendapatkan umpan balik yang lebih baik.